If we want to find solutions to today's challenges and build bridges across Jika kita ingin mencari solusi lingkungan, kita harus memahami masalah global. Presidenan mendukung jurnalis di seluruh dunia dalam topik-topik penting seperti perubahan iklim, kesehatan, migrasi, dan lainnya. Kami memastikan bahwa peliputan acara-acara umum melibatkan banyak orang dan menginspirasi generasi berikutnya. Dukunglah jurnalisme dan edukasi untuk demi masyarakat umum. Jadilah champion Pulitzer Center hari ini. Je m'appelle Jean-Charles Bioila. Je suis Nama saya Jean-Charles Bioila. Saya jurnalis asal dari Kamerun dan warga negara Kamerun. Saya tinggal di Yaoundé, ibu kota Kamerun, dan saya adalah salah satu fellow dari Rainforest Journalism Fund di Pulitzer Center. Saya melakukan proyek yang berdampak pada industri pertanian dan juga pengguluan hutan deforestasi di Kamerun. Saya mengikuti dua kasus Sudcam, Sud Cameroon Hevea, yaitu sebuah industri pertanian yang berbasis di wilayah selatan Kamerun yang berspesialisasi dalam penanaman pohon karet. Dan juga dalam kasus praktik di mana Sosukam, yaitu perusahaan gula di Kamerun, sebuah perusahaan Prancis yang mana perusahaan ini berspesialisasi dalam penanaman gula tebu sejak tahun 70-an di Kamerun. Saya menggunakan kasus Sosukam ini yang pada intinya telah mencemarkan semua sungai di Haute Sanaga, yaitu terutama di distrik Banjok, di mana di situ telah ditanam di wilayah gula tebu sejak tahun 76-an. Dan para penduduk di sekitar situ harus melakukan perjalanan puluhan kilometer untuk mencari air, karena air yang ada di dekat mereka sudah tercemar. Lingkungan tercemar, dan inilah kenyataan yang terjadi pada industri pertanian berasal dari Barat dan juga Asia. Saya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berbicara, dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada saya. Orang mengatakan bahwa Sud Cameroon Hevea beberapa bulan lalu kemudian melakukan negosiasi bersama penduduk lokal untuk melihat apa hubungan antara masyarakat dan bagaimana meningkatkan hubungan antara masyarakat dan perusahaan industri pertanian ini. Namun setelah kisah ini diterbitkan, masyarakat mengatakan bahwa belum banyak perubahan yang terjadi. Namun mereka sudah melihat bagaimana perusahaan dari industri pertanian mulai melakukan perbaikan dari waktu ke waktu melalui LSM lokal dan lainnya. Hello everyone. Good morning. Halo semuanya, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Selamat datang ke By the Numbers menggunakan data dalam penyelidikan lingkungan. Kami sangat senang untuk memulai konferensi dengan topik ini. Saya akan berganti. Nama saya Natalie Applewhite. Nama saya Strategic Leader di Pulitzer, dan semoga Anda bisa belajar dari apa yang sudah sampaikan sebelumnya. Sembari menunggu peserta yang lain, apakah Anda dari mana Anda berada? Bagi Anda yang baru bergabung dan belum familiar dengan karya Anda,
Political Center adalah layanan organisasi nirlaba yang untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah-masalah yang jarang dilaporkan. Kami melakukannya dukungan langsung terhadap jurnalisme dan melalui program edukasi dan program seperti ini. Kami berbasis di Washington DC, namun staf dan atau karya kami adalah global. Excuse me. We support more than 170. Kami mendukung lebih dari 170 proyek setiap tahunnya, bekerja sama dengan outlet berita di seluruh dunia. Program edukasi kami mencakup dari SD sampai Environment adalah konferensi tahunan yang didukung kami dan konferensi virtual pertama kami. Dan saya sangat senang melihat banyak sekali komunitas global yang bergabung hari ini. Kita akan lanjutkan pembicaraan dari para panelis dan juga dari pemirsa. Silakan tanyakan pertanyaan Anda kapan saja melalui ikon tanya jawab Q&A. Semua peserta Anda akan dibisukan, tidak bisa bicara. Anda juga bisa mendengarkan penerjemahan dari bahasa Indonesia ke Inggris dan Inggris ke Indonesia. Untuk penerjemahan Pak Agung Wijaya dalam bahasa Inggris, Anda bisa mengklik tombol globe di bawah untuk beralih antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita akan lanjutkan ini diposting secara online dan juga di tweet, dan Anda bisa mengikutinya dengan tagar Environment Redefined. Anda bisa juga nanti mengikuti survei singkat setelah ini. Sekarang saya ingin memperkenalkan moderator kita untuk diskusi hari ini. Christine Russell adalah jurnalis pemenang penghargaan yang membicarakan tentang kesehatan dan lingkungan selama 4 dekade. Beliau ada fellow senior di Kennedy School of National Resources Program and the Research Center. Dia berbicara tentang Amerika Selatan, jurnalisme, itu adalah beberapa publikasi dan juga wartawan nasional untuk Washington Post. Beliau juga adalah penulis asosiasi yang menang penghargaan. Dan di tahun 2017 terpilih menjadi Academy of Art of Sciences dan juga fellow di American Association for Advancement of Science. Beliau sangat aktif dalam meningkatkan jurnalisme sains bagi masyarakat umum dan tentang kontroversi dan sains. Jadi kami merasa tidak ada yang lebih baik lagi kecuali beliau untuk memandu acara kita hari ini. Chris, silakan. Terima kasih Natalie atas pengantarnya yang sangat luar biasa. Dan diskusi panel pembukaan kita adalah peningkatan jurnalisme yang semakin meningkat trennya dalam menggunakan alat bantu data untuk meningkatkan pelaporan penyelidikan dari tingkat global. Jurnalisme data memberikan kesempatan baru untuk mendokumentasikan kerusakan lingkungan dan manusia dan perubahan iklim serta masalah-masalah lingkungan lainnya untuk melihat akuntabilitas atau pertanggungjawaban di antara individu dan lembaga dan mempelajari konsekuensinya. Dalam era digital, apa manfaat yang jurnalisme yang didorong oleh data ini dalam hal peliputan lingkungan dan juga dokumentasi? Kita beruntung ada 4 jurnalis lingkungan yang telah didukung oleh Pulitzer Center untuk laporkan proyek jurnalisme lingkungan data mulai dari Amerika Selatan, di Indonesia, dan Afrika Selatan. Kami meminta mereka untuk menceritakan proyek mereka dan temuan-temuan mereka. Kita akan mulai dari Amerika. Beliau adalah Abram Lustgarten dari Publica yang telah mengerjakan berbagai serangkaian dokumenter tentang mulai dari Amerika Barat tentang sebuah dengan film. Beliau akan bicara tentang proyek jurnalisme data yang sangat ambisius yang telah tuliskan di Publica menggunakan model yang kompleks. Impact of an overheating planet on human migration in Central America, Mexico, and the United States. Abram, we'd love to hear more about your project. Good morning. Thank you, Christine. It is an absolute pleasure to be here, so I'm really excited to be a part of this conference. Saya sangat senang bisa ikut dalam konferensi ini. Ini adalah proyek yang dimulai dengan pertanyaan yang sederhana.
Kami ingin memahami bagaimana perubahan iklim mempengaruhi tempat orang hidup, distribusi demografis di planet. Kami bermitra dengan New York Magazine, The Publica, merangkaian serangkaian berita dalam 3 hal, dalam gerakan internasional dan gerakan di Amerika Serikat, dan melihat bagaimana negara-negara apa yang diperoleh dari migrasi ini. Kami belum ada konsensus tentang bagaimana ini akan perubahan iklim, terutama dalam hal air karena peningkatan air dan juga terhadap pertanian. Tapi ada sedikit sekali cara mengukur perubahannya pada migrasi ini, tentang migrasi massal ini. Kita mungkin tidak bisa menunjukkan di mana ini akan terjadi pertama kali, atau tindakan-tindakan lain yang akan paling tidak memberikan para pengambil kebijakan untuk mulai mengambil tindakan dan mengambil tindakan yang berkelanjutan untuk melakukan transisi ini. Satu kelompok, World Bank, telah mencoba untuk membuat model semacam migrasi yang didukung oleh karena iklim ini, dengan mereka menggunakan beberapa negara sampel di Afrika dan Amerika Tengah, di mana populasi akan pindah dari negara mereka karena perubahan iklim. Berasal dari sini mereka akan memperluas model ini dan akan membuat model bagaimana secara internasional orang melakukan migrasi dan bagaimana akan migrasi di seluruh dunia. Kami bermitra dengan beberapa ilmuwan yang telah mengembangkan ilmuwan yang berkembang dengan World Bank dan menggunakan berbagai model data, lapisan data, untuk menciptakan apa yang seperti proyek kecerdasan buatan, termasuk model PBB untuk perubahan iklim, dan berbagai jalur sosial ekonomi PBB, dan juga model sub-level yang akan mengubah perubahan iklim pada geopolitik, dan juga kejarangan air pada hal angin, kemudian curah hujan, serta dan ini adalah proses setahun yang cukup panjang dan proses pembelajaran yang cukup panjang. Dan kami sudah merangkum baru-baru ini dan mungkin bahwa 30 juta migran akan bermigrasi ke Amerika dalam 30 tahun mendatang. Dan ada bahaya juga dalam menggunakan data dalam hal peramalan seperti ini. Jadi saya tidak akan menekankan banyak pada datanya, tapi bagaimana ini memberikan paling tidak beberapa jalur untuk memahami perubahan iklim. Migrasi berpengaruh kepada emisi global dan lain sebagainya. Dan paling tidak migrasi dan perubahan iklim ini bisa membuat para pembuat kebijakan mengambil kebijakan yang tepat. Dan juga dalam hal perbatasan yang ditutup misalnya, ini akan meningkatkan orang untuk menyeberang dengan secara terlarang. Kami menggunakan data-data ini untuk mendorong apa yang masih bisa dilakukan, dan melihat perubahan yang luas dan pentingnya kebijakan dan intervensinya dalam memberikan estimasi yang pasti. Dan ini kami lakukan secara hati-hati sebelum yang kedua adalah kita menggunakan data yang berbeda. Kita membuat peramalan data di Amerika Serikat tentang panas yang akan berubah, bagaimana tinggi air laut akan berubah, dan daripada memetakan dan memprediksikan apa yang akan terjadi, kami memetakannya sehingga kita melihat secara geografis bagian AS mana yang paling terpengaruh, dan membuat gambar tentang dampak yang pada Amerika seperti yang tidak pernah kami lihat sebelumnya.
Dan ini akan tidak begitu risiko dan tidak begitu spekulatif, tapi menggunakan data paling tidak memberikan gambaran apa yang akan terjadi terkait dengan perubahan iklim. Saya akan senang jika membahasnya lebih lanjut nanti. Berikutnya kita akan dengarkan dari 3 jurnalis yang karyanya terkait dengan hutan hujan, kebakaran hutan. Yang berikutnya adalah Pak Agung Wijaya yang sudah bekerja sebagai 15 tahun sebagai jurnalis di Asia Tenggara, terutama fokusnya terhadap sumber daya alam di Indonesia. Beliau adalah managing editor dalam hal meja ekonomi di Tempo dan juga membahas tentang politik dan ekonomi. Agung telah menggunakan citra satelit dan karya penelitian di lapangan untuk melihat kemungkinan penyebab kebakaran hutan di Indonesia di tahun 2019. Kita beruntung sudah ada penerjemahan secara langsung dari Indonesia ke bahasa Inggris yang untuk Agung. Agung, silakan. Halo semuanya, terima kasih Chris. Ya, saya berbicara di sini dari Jakarta, Indonesia. Terima kasih, sangat senang juga berbagi dengan kawan-kawan di sini. Saya kira seperti halnya Bram tadi bercerita, kami juga berangkat dari pertanyaan besar mengenai apa sebenarnya yang menyebabkan kebakaran di Indonesia selalu meningkat setiap 3-5 tahun sekali. Dan terakhir kali di Indonesia, saya sudah siapkan presentasinya di sini untuk mungkin bisa dibantu oleh Ethan untuk presentasinya. Jadi di Indonesia itu memang kebakaran hutan terakhir sangat tinggi pada 2019. Saat itu sekitar 1,6 juta hektar di Indonesia. Ini adalah data yang kemudian kami olah dari firms NASA, dan terakhir kali Indonesia mengalami kerugian sampai 5,2 billion US pada 2019 saja. Dan apa yang kami lakukan adalah kami mencari apa sebenarnya penyebab dari kebakaran. Hipotesis kami adalah setiap 3-5 tahun perusahaan-perusahaan kehutanan maupun perusahaan sawit mereka memperbarui atau mengolah lagi lahan mereka konsesi yang belum tergarap. Dan kami fokus di wilayah-wilayah dengan titik panas terbesar, yakni di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Mohon maaf jika animasi di sini tidak bisa terlihat begitu jelas, tapi sekitar 12 konsesi kami selidiki dan kemudian 5 diantaranya kami mendapatkan indikasi kuat mereka memang kemudian membuka lahan sebelum kebakaran itu terjadi. Dan di slide selanjutnya kita akan fokus ke satu konsesi. Ini adalah konsesi milik Sinarmas Group. Dia adalah perusahaan bubur kertas, dan ini adalah satu dari anak perusahaan yang memasok pohon eucalyptus untuk akasia untuk bubur kertas Sinarmas. Luasnya sekitar 251.000 hektar. Ini jika digabungkan ini sekitar luas kota London dan Sao Paulo mungkin, dan New York. Jika digabungkan adalah seluas satu konsesi mereka ini. Dan jika Anda melihat di slide selanjutnya, kita akan fokus ke salah satu blok mereka. Sisi kiri adalah kebakaran hutan pada 2015 dan sisi kanan adalah kebakaran hutan pada 2019. Dan kita lihat memang mereka pada 2019 kami menduga mereka mulai menyiapkan blok di bagian bawah sehingga di sana kebakaran hutan meluas. Lalu apa yang terjadi? Kami menggunakan serangkaian alat baik itu QGIS dan Google Earth Engine. Dan untuk berikutnya dari sini kami belajar banyak, ternyata kami bisa juga menggunakan banyak perangkat seperti EO Browser yang sekarang bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh jurnalis.
Dan jika Anda fokus pada blok paling bawah, di slide selanjutnya, ini akan tampak bahwa kondisi pada Mei 2019 ketika blok tersebut sekitar 4 bulan sebelum kebakaran itu terjadi. Jadi kami mengidentifikasi hotspot pertama di wilayah konsesi mereka, yakni sekitar pekan kedua bulan September 2019. Lalu kami tarik mundur citra satelit analisis kami, dan kami mendapati blok-blok tersebut memang belum terbuka. Dan pada Agustus bisa terlihat pada slide selanjutnya, sekitar 6 Agustus kami mendapati bahwa di wilayah tersebut pembukaan kanal atau pembangunan kanal-kanal besar untuk mengeringkan area di sekitar gambut itu sudah mulai dilakukan. Pada slide berikutnya, pada 6 Agustus di sini tampak adanya kanal yang mulai terlihat dari analisis kami, dan ini adalah 1 bulan sebelum kebakaran itu terjadi. Dan di titik kanal inilah yang kami kemudian menemukan pada sekitar 11 September hotspot pertama direkam oleh NASA. Jadi kami memang sengaja menggunakan data films dari NASA untuk tingkat keterpercayaan 80% saat itu. Dan pada slide berikutnya akan terlihat 1 bulan ketika kanal-kanal itu terbangun, dan di sini sudah mulai tampak bekas area terbakar di konsesi Bumi Mekar Hijau APP Group, dan kanalnya pun sudah sangat memanjang. Ini diperkirakan sekitar 11 km panjang kanalnya dari satu titik sisi barat dan sisi timur. Dan ini adalah pekan-pekan ketika kebakaran itu mulai terjadi. Dan kemudian pada slide berikutnya kami melihat apa yang terjadi setelah kemudian kebakaran terekam di citra satelit. Dan di sini kami mendapatkan memang di area itu sepenuhnya terbakar. Dan di sini kami menguatkan hipotesis kami bahwa api yang tercipta itu adalah untuk perluasan pembukaan area konsesi mereka, yang utamanya diawali dari pembukaan kanal, mengeringkan gambut, dan kemudian diikuti dengan pembakaran. Dari sini memang kemudian saya tidak bisa berharap banyak bahwa kemudian pemerintah Indonesia bisa menindaknya, karena Bumi Mekar Hijau sampai saat ini juga untuk kebakaran 2019 mereka belum juga ditindak oleh penegak hukum di Indonesia. Ini adalah 1 dari 3 perusahaan yang dalam laporan kami bisa disimak langsung di Pulitzer Center, website Pulitzer Center. Di sana juga ada tautan untuk menuju ke Tempo untuk melihat data secara interaktif. Itu saja, mungkin terlebih saya akan sangat senang jika nantinya kita berdiskusi. Terima kasih. Chris. Thanks so much, Agun. Next we Terima have kasih, Agung. Berikutnya adalah Jacopo, yaitu jurnalis data dari Italia, yaitu Chief Data Officer untuk grup dari Code for Africa. Sejak tahun 2016 hingga 2019, beliau adalah International for Journalists Fellow, dan dia telah membuat tim cross-border journalism dengan narasi dan visualisasi seputar data. Dia menggunakan data Launch of the Earth, Journey Across Rainforest of the World. Jacopo, kami persilakan. Terima kasih Kristen atas pengantarnya. Halo semuanya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pulitzer Center yang telah mengundang saya. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari konferensi ini. Christine tadi sudah memperkenalkan saya sebagai jurnalis data. Saya komputer scientist dan juga mandiri di Italia yang bekerja di Eropa dan di Afrika. Dan saya sudah berfokus pada masalah pengundulan hutan deforestasi ini sejak 2016 ketika tahun 2016 saya pergi ke Indonesia. Di
European Journals Europe dalam sebuah proyek Lungs of the Earth, paru-paru dunia. Lalu saya kemudian pergi ke Afrika dan membuat babak baru dalam Lungs of the Earth di Afrika. Saya mulai bekerja di Afrika tahun 2017 dan mulai berjalan atau bekerja di Congo Basin. Ini adalah sebuah dokumenter multimedia yang dibuat oleh saya dan juga seorang pembuat film di Italia di tahun Januari tahun 2020 sebelum pandemi mengubah cara hidup. Saya pergi ke Kongo dan menghabiskan waktu 1 bulan di Taman Nasional Konga dan tinggal dengan para janawana dan para pelindung hutan dalam sebuah taman nasional yang sangat besar di Kongo. Sebagian mungkin sudah tahu bahwa Taman Nasional ini karena pernah ditampilkan dalam dokumentaris dari kami yang berjudul Bilingo, dan juga ada dokumenter lain lagi yaitu This is Congo. Ini film dokumenter yang sangat baik bagi yang belum tahu tentang Kongo. Pada intinya kami menerbitkan liputan tentang ketiga outlet internasional termasuk The Spiegel di Germany, Internasionalnya di Italia, dan El País di Spanyol dan Amerika Latin. Dan ini baru diterbitkan sekitar seminggu yang lalu. Saya rasa hal yang bisa dipetik dari karya kami adalah pada dasarnya adalah hubungan langsung antara Global Watch Forest Data tentang deforestasi di Afrika Tengah dan situasi lokal yang pada dasarnya adalah apa yang kita harus tahu ketika kita terlibat langsung dengan para janawana. Kita di sana ada gorila pegunungan dan bagaimana menjaga. Ini adalah kisah sukses kami di taman ini karena populasi gorila selama beberapa tahun terakhir ini mulai meningkat dan padahal 3 tahun lalu hampir punah. Banyak hal yang berubah berkat para karya dari para janawana ini, dan kami tahu bahwa ada sekitar 10 para petugas janawana ini yang meninggal di tahun 2020 dan juga di 2021, termasuk duta besar Italia dengan pengemudinya dan pengawalnya. Ya, areanya memang sangat kompleks, rumit. DRC didefinisikan oleh adalah skandal geologis karena jumlah rute-rute tengah yang di selatan dan ini jalur-jalur alternatif ini banyak menciptakan masalah dan mempengaruhi masyarakat lokal dan juga organisasi internasional yang mencoba bekerja di situ. Dan yang terakhir tapi bukan pamungkas adalah hutan di Kongo. Ada taman hutan yang juga di Taman Nasional ini yang terpengaruh, di mana yang di selatan itu bagian selatannya hutannya Anda bisa lihat dari drone dan juga dari data yang tersedia, dan juga deforestasi di Afrika Tengah itu banyak tumpang tindih. Tapi yang terpenting adalah masalahnya adalah kurangnya kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal, sehingga banyak masyarakat lokal yang terpaksa harus mengeksploitasi hutan dan untuk mengambil arangnya saja, hanya untuk hidup. Dan juga tekanan demografik di mana di Taman Nasional di mana ada 1 juta orang, sekitar jutaan orang yang tinggal di sekitar Taman Nasional, dan memberikan tekanan pada keberadaan Taman Nasional ini. Dan populasi ini bertambah meningkat secara cepat. Kota Goma sendiri di utara kota ini berkembang sangat cepat, dan jadi penting bahwa
tugas berkelanjutan itu harus dibuat di lokal ini agar memberi mata pencaharian alternatif sehingga orang-orang ini bisa berhenti memotong pohon untuk mengambil arang. Kesempatan ekonomi yang baru ini hanya bisa dimulai jika kita memberikan energi yang berkesanjungan. Ya, makanya kami menciptakan PLTA, sumber tenaga listrik yang bertenaga air, agar bisa menyediakan energi pada masyarakat di daerah itu dan juga memberikan mata pencaharian penghidupan yang tidak akan mempengaruhi masyarakat. Bagian lain dari proyek ini adalah juga cara melek ke data proyek. Jadi Lungs of the Earth, proyek kami ini bersama dengan Code for Africa, CFA, melakukan training dan juga mentorship. Kami bekerja sama dengan 35 jurnalis dari area Congo Basin yang sekarang menggunakan Global Forest Watch data untuk membuat liputan. Dan Code for Africa dan saya sendiri sebagai penerima hadiah hibah dari Pulitzer Grantee dan sebagai jurnalis mempelajari bagaimana menafsirkan data, bagaimana memvisualisasikannya, bagaimana membuat data itu dapat diakses oleh masyarakat yang tidak paham dengan mungkin memahami data-data yang kompleks ini. Itulah intinya dari jurnalis data itu. Mengapa jurnalis data itu penting? Kami melakukannya dalam berbagai bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Kami bekerjasama dengan lebih dari 30 jurnalis dari Kamerun, dari Kongo, dari Republik Demokrat Kongo, Uganda, Rwanda, dan Burundi. Dan ini bukan hanya satu proyek, hanya satu kali saja, tapi lebih serangkaian liputan yang akan diterbitkan oleh media-media di Afrika. Dan selama 2021 dan juga nanti sampai 2023, jadi saya minta Anda untuk mengikuti cerita ini di Twitter. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pulitzer Center yang memungkinkan kami membuat dokumenter web dan sekini bisa membuat program yang lebih besar lagi, yaitu membangun kapasitas daripada jurnalis di Kongo untuk membangun jurnalisme data berdasarkan jurnalisme data. Dan nanti ada links yang sudah disampaikan di chat. Saya mengundang Anda untuk melihat dokumenter kami. Ada link di Twitter saya. Dan salah satu yang menarik adalah dari El País dalam bahasa Spanyol. Dalam liputan tersebut Anda melihat dari video, dari drone, dan visualisasi data digabungkan dengan teks, yang digabungkan dengan jurnalisme tradisional, wawancara, foto. Dan kami mencoba membuat sesuatu yang inovatif, tapi juga kuat, dan kami ingin memunculkan sisi manusia dari data, dari institut seperti International World Institute, juga FAO. Kami menggunakan institusi ini sebagai sumber data, dan juga ada semacam dampak wawasan yang sangat berdampak dari liputan kami, yaitu yang kami katakan bahwa jika sesuatu hal tidak berubah secara dramatis di tahun 2200, 17 tahun dari sekarang, maka hutan-hutan di Congo Basin akan benar-benar musnah. Ini menurut dari University of Maryland. Mereka telah menerbitkan makalah ilmiah tentang hal itu. Masalahnya nyata, sistemik, dan mungkin terjadi sehingga jurnalis dan lembaga seperti organisasi seperti Code for Africa atau Pulitzer Center menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk melaporkan masalah-masalah seperti ini. Terima kasih, ya Kobo. Terakhir ada Leticia Klein, seorang jurnalis yang melakukan masalah ekonomi dan lingkungan di Brasil. Beliau telah menulis outlet seperti National Geographic. Beliau menulis blog dan mengedit Nawala Brasil, yaitu solusi terhadap krisis iklim. Beliau telah bergabung dari berbagai jurnalis multimedia, semuanya terkait dengan hutan dan realitas kompleks di Amazon. Leticia, silakan. Halo Chris, terima kasih.
telah mengizinkan saya di sini. Saya sangat senang. Jadi dalam proyek kami, kami menjelaskan realitas yang kompleks dari kebakaran di wilayah Amazon, menunjukkan dampak dari tingkat tiap-tiap kebakaran dan memunculkan hubungan yang melekat antara deforestasi dan juga hotspot di Amazon selama 2 tahun terakhir, yaitu di bulan Juli 2018 dan juga Juli 2020. Kami konteks yang lain, kami dalam lingkungan ekonomi politik yang berbeda, di mana pemerintah itu menolak kelibatan para ilmiah, sehingga mereka di sini ada naratif palsu atau yang jadi bertanggung jawab untuk melindungi hutan. Apa yang terjadi adalah bahwa banyak petani, masyarakat pribumi dan ilmiah dalam pertanian mereka. Memang ada masalah di situ karena kebakaran itu memang bertambah karena perubahan iklim. Namun kami menemukan bahwa narasi pemerintah itu mencoba menyalahkan mereka sebagai penyebab kebakaran ini. Kami coba data deforestasi, lalu juga hotspot dari lembaga yang sama, dan kami menganalisis data ini di tingkat kota dan mengimpor data ini dari pendaftaran lingkungan di sini, dan juga menggunakan ukuran dari properti. Saya ingin ada slide yang ingin saya sampaikan. Mohon bisa ditampilkan presentasi. Anda lihat di sini hotspotnya terjadi di tempat yang sama, di gambar yang sama. Sini Anda lihat di sini adalah titik-titik hotspot itu di periode yang sama. Ketika kita tumpukan data ini, kita lihat ada gambar berikutnya adalah bahwa ini semuanya terjadi di tempat yang sama. Dan ini berulang di tahun-tahun berikutnya. Jadi Juli 2019 ke Juli tahun 2020. Ini sebagai bagian dari pembalakan liar dan pengambil alihan tanah yang mengakibatkan kebakaran hutan. Karena mereka membakar kayu yang ada di tanah dan untuk menggunakannya untuk agribisnis. Kami juga melihat bahwa dalam gambar berikutnya bahwa deforestasi ini juga adalah tingkat pembakaran yang meningkat di periode yang sama. Jadi di sini ada fitur yang sama dalam zona. Kita lihat di sini adalah di periode yang sama tingkat pembakarannya lebih tinggi di daerah-daerah ini. Yang kami temukan adalah bahwa dalam gambar terakhir di sini adalah bahwa 72% dari hotspot di 4 wilayah ini terjadi di properti besar, sedang, dan besar. Jadi kalau ada komentar atau pernyataan bahwa masyarakat tradisional menggunakan api membakar dalam hal pertanian mereka, ya memang itu terjadi. Tapi mereka bukanlah orang yang bertanggung jawab karena pembakaran hutan. Tapi yang kami temukan adalah bahwa yang banyak membuat pembakaran hutan lebih besar yang mengakibatkan deforestasi adalah para petani ukuran sedang dan besar. Dan ini dibuktikan oleh para ilmuwan dan proyek melintas data ini temukan oleh para ilmiah. Dan ini adalah konek jurnalistik pertama yang menunjukkan bahwa deforestasi yang terjadi dan kebakaran hutan di Amazon itu melekat terkait erat karena kebakaran hutan ini adalah proyek terkait dengan deforestasi.
slide if you would like to talk to us about the project. Ya, jika Anda ingin bicara tentang proyek ini ada email saya dan juga editor Thanks saya. so much, Silakan, terima Leticia. kasih. Just briefly, could you talk Ya, about kilas aja. Bagaimana reaksi the publik project came out and got a lot of yang dalam media proyek attention Anda from dan juga the main outlets that perhatian support yang diberikan oleh media utama di Brasil? Apa yang terjadi? That was the perfect timing. Ya, itu waktunya soalnya waktu itu sangat tepat. Proyek kami masuk berita utama di kemudian 1 hari setelah presiden kami bicara di PBB bahwa kebakaran di Amazon itu disebabkan oleh masyarakat yang tinggal di tradisional dan tinggal di piringan. Tapi salah satu outlet berita di utama di kami yaitu surat kabar terbesar di Brasil di sini yaitu jaringan Brasil dan juga outlet nasional dan internasional seperti Mangobe adalah yang sangat kuat adalah kami bisa menunjukkan dengan data dengan bukti bahwa pemerintah itu pernyataannya salah. Jadi sehari setelah pidato presiden menyampaikan bahwa penyebabnya adalah orang pribumi, tapi kami langsung menangkalnya dan menggunakan data dan inilah salah satu kebanggaan terbesar dalam proyek ini. Ya, terima kasih. Bagaimana Jacobo tadi Anda tadi bilang bagaimana Anda membawa jurnalisme data itu dengan angka-angka yang itu agar bisa dipahami oleh orang kebanyakan. Bagaimana Anda bisa membuat data agar membuat cerita yang menarik dengan juga laporan di lapangan dan kisah-kisah manusia itu tadi bisa nggak Anda bicara lebih lanjut tentang bagaimana Anda menghidupkan kisah ini? Ya, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Pertama-tama saya rasa data itu sendiri mungkin tidak cukup. Data perlu digabungkan dengan kisah-kisah sisi manusia untuk menciptakan empati antara liputannya, kisahnya dengan audiens, antara jurnalis yang menggunakan data sebagai model dan juga audiens atau pembacanya dan masyarakat dan pembaca dan mungkin penerima manfaat dari apa yang kami lakukan. Hanya dengan menciptakan empati lah kita bisa memberitahu orang dapat memahami besarnya masalah yang sedang kami bicarakan. Dan untuk melakukannya ada berbagai metode dan alat ukur yang bisa diterapkan. Pertama-tama saya rasa kita perlu membuat data ini visual terlihat, ambil mungkin tabel buat Excel, kita membuatnya lebih dipahami. Kita harus memastikan siapa orang yang kita targetkan. Kita harus memastikan bahwa mengestimasikan tingkat melek data mereka. Kita harus sajikan sedemikian rupa sesuai dengan level mereka. Dan jika orang yang mungkin mungkin jika yang mereka memang tidak punya kemampuan ini, kita bisa membangun kapasitas mereka. Dan ini memang diperlukan bahwa ini mungkin bisa terjadi di tempat-tempat juga, tidak hanya di Afrika, tapi di Amerika, Eropa yang maju. Jadi tentu kita memerlukan visualisasi data dengan video, dengan testimoni dari manusia, kisah cerita manusia, empati akan pada akhirnya ada dan juga memicu di dalam cerita itu, dan orang akan lebih berinteraksi dan terlibat dan bisa menceritakan, lalu mereka berbicarakannya dengan teman dan membicarakannya dengan orang lain. Disitulah kami memulai sebuah debat tentang masalah ini. Abraham, bagaimana Anda menunjukkan bagaimana migrasi iklim akan berdampak pada negara-negara dan memberikan sisi manusiawi pada liputan Anda? Saya mendukung apa yang dikatakan Jacopo. Saya rasa data dalam liputan saya, ini adalah proyek 2 tahun, menggabungkan beberapa laporan di lapangan
dan juga berbicara dengan para ahli yang melakukan perjalanan. Jadi banyak sekali ini laporan di lapangan dan wawancara langsung. Jadi di sepanjang proses peliputan ini merupakan proses yang wajib di mana data membuat saya lebih memahami apa yang saya dengari dari para individu. Seperti saya laporan di Guatemala, El Salvador, dan di Meksiko. Dan kemudian pelajaran di lapangan ini juga memahami saya menafsirkan data ini dengan lebih baik. Di dalam kasus yang kami lakukan, output dari model yang kami buat ini adalah sangat multilapis dan sangat kompleks, dan hasilnya tidak hanya bisa kami terbitkan begitu saja, atau kami petakan begitu saja, atau tersediakan dalam format kasar. Tapi kami harus pilih dengan cermat apa supaya kami bisa mewakili dengan baik. Kami melakukannya dengan melakukan beberapa peta yang menunjukkan organisasi yang terlibat dalam migrasi ini di negara-negara Amerika Tengah dan intensitas antara utara dan selatan di perbatasan Amerika. Dan pada dasarnya adalah tadi di awal saya sudah sampaikan ada berbagai skenario yang berbeda dalam hal ini. Tapi yang kami lakukan adalah berbagai map peta yang menunjukkan berbagai skenario yang tidak hanya pergerakan migrasi, tapi intensitas yang berbeda tentang urbanisasi dan juga berbagai tekanan bergantung pada emisi yang dikeluarkan ke atmosfer dan bagaimana pembukaan perbatasan yang terjadi akibatnya. Jadi pertanyaannya adalah ini sangat penting untuk memunculkan sisi manusia dari liputan ini. Dan ada banyak pendapat tentang apakah bagaimana betapa data dan juga pelaporan investigatif ini, dan saya yakin bahwa ini adalah mendukung apa yang kita lakukan adalah yaitu mempertanyakan diri kita dan melibatkan atau menghidupkan orang-orang dan kisah-kisah ini secara nyata. Dan kami juga memberikan bahwa bagaimana migrasi dan skalanya dan memberikan arti yang lebih besar dan lebih berarti. Ada pertanyaan tentang bagaimana mengubah data ini menjadi aksi, menjadi satu hal yang bisa dilakukan. Dan jurnalisme Pak Agung, apa yang terjadi dalam ketika Anda bercuriga kepada beberapa perusahaan kelapa sawit itu? Apakah mereka menindaklanjuti laporan Anda atau bagaimana reaksi dari perusahaan-perusahaan tersebut? Iya, dalam laporan kami memang fokus pada 3 konsesi ya, di Sumatera dan Kalimantan. Tiga konsesi tersebut tidak hanya perkebunan kelapa sawit, tapi juga perusahaan kehutanan, pemasok bubur, industri bubur kertas. Memang dari 3 itu pada akhirnya 1 diantaranya di Kalimantan itu sempat ditangani oleh pemerintah dengan penegak hukum di Indonesia dengan sempat mendakwa mereka di pengadilan. Namun memang kabar buruknya pada akhir Januari lalu 1 perusahaan tersebut dibebaskan oleh pengadilan. Kendati begitu memang sampai saat ini masih bergulir 1 perkara perdata untuk perusahaan yang sama. Tapi disinilah kemudian untuk menjawab pertanyaan apa untuk sebagai aksi ya, sekaligus kemudian saya coba mengkombinasikan jawaban saya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa ya betul tadi Jacob itu kemudian Abrahams bilang cerita di data itu harus dihidupkan dari sisi manusia, tapi untuk kasus Indonesia di beberapa
sumber penyebab kerusakan bumi ini, kami untuk liputan ini fokus kepada pembakaran hutan. Dan cerita tentang pembakaran hutan di Indonesia ini bukan persoalan baru, dan cerita-cerita sedih di dalamnya itu adalah cerita-cerita yang bertahun-tahun, dan saya sendiri kerap khawatir dengan bahwa manusia kemudian pada akhirnya melihat gejala itu sebagai rutinitas yang biasa saja terjadi, terlebih Indonesia dianggap masih kaya dengan hutan. Maka apa yang kami lakukan adalah spesifik ke pembuktian untuk apa yang kami yakini sebagai penyebab utama kebakaran itu, yakni izin-izin perusahaan kehutanan dan izin perusahaan kelapa sawit. Memang di sini kemudian kalau boleh saya katakan, lawan kami memang kemudian bukan hanya penegakan hukum, tapi juga adalah pembaca itu sendiri, karena saya sendiri merasakan bahwa sulit sekali membawa berita-berita tentang lingkungan di Indonesia ketika kemudian itu dihadapkan pembaca yang mereka masih terbelah oleh oleh hasil pemilihan umum sebelum-sebelumnya. Dan berita lingkungan dianggap sebagai sesuatu yang mendiskreditkan pemerintah, dan ini kadangkala sering tidak mendapatkan dukungan oleh banyak pembaca. Maka yang kami fokus adalah kemudian menyasar perusahaan-perusahaan itu. Salah satunya kami juga kemudian menghubungi RSPO diantaranya, karena satu dari perusahaan yang kami tuliskan itu adalah IOI Group. Dia adalah perusahaan Malaysia, dia penghasil CPO terbesar, eksportir, dia menguasai cukup besar di Indonesia. Dan disinilah kami sebenarnya yang saya rasakan sendiri, kami sebenarnya sedang berperang data dengan pemerintah. Karena apa yang muncul di pengadilan, mereka membatasi beberapa sequel data untuk kemudian perusahaan itu dapat dengan mudah lolos. Sedangkan yang kami lakukan adalah apa yang terjadi 1 tahun kemudian, dan kami memberikan begitu gambaran betapa besar sebenarnya mereka, luas kebakaran di area mereka yang jauh lebih besar ketimbang data yang dimiliki oleh pemerintah. Itu kadang-kala sering membuat kami frustasi juga di Indonesia. Bagaimana sebenarnya mendorong hasil karya jurnalistik ini bisa membuat perubahan. Saya kira itu menjadi pertanyaan kita semua di sini. Begitu, Chris, kira-kira. Yes, thank you. Obviously, in each of your cases, Terima kasih. Dalam setiap kasus yang Anda sampaikan bahwa proyek jurnalisme data terjadi dalam iklim politik yang mempengaruhi reaksinya. Saya bertanya-tanya, mengapa tidak banyak penyelidikan data yang terjadi? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan? Ya, memang menantang ya, dan sulit. Saya ingin bertanya-tanya, mungkin Abram, apa yang gambaran yang Anda lihat dalam hal jurnalisme data ini? Apakah dan bagaimana dalam berita? Apakah dan bagaimana perannya akan semakin besar tidak dalam jurnalisme dewasa ini? Ya, saya rasa sekarang makin banyak digunakan. Kita sekarang sudah banyak editor data di kami yang sudah bertambah makin banyak sekarang yang mendasarkan laporannya atas data, dan ini memang permintaannya memang lebih menantang dalam hal keahlian data, pemahaman terhadap data untuk mungkin sudah ada di luar sana dan coba dikumpulkan dan dapat digunakan secara jurnalistik. Ya, saya saya sendiri banyak mengandalkan rekan-rekan lain di New York Times yang bisa mencoba memahami data itu dan juga memvisualisasikannya sehingga lebih mudah dipahami. Jadi jawabannya adalah bahwa beberapa punya tim yang kuat yang dengan terampil di ruang redaksi itu akan sangat penting, dan itu menurut saya penting, dan jadi ini bukanlah proyek 1 atau 3 orang saja. Jadi ini proyeknya biasanya jauh lebih besar anggotanya.
Jadi tidak hanya kita butuh staff, Anda butuh bakat, Anda butuh sumber daya, dan tentu saja bahwa semua sekarang dunia jurnalisme sekarang kan sedang kurang didanai dan sekarang sedang ditekan dan juga di bawah tekanan untuk segera menerbitkan berita di bawah siklus data. Jadi dalam proyek penyelidikan yang basis data ini, kita juga harus mengikuti semua tren ini. Itu butuh uang, butuh waktu lama untuk lebih dari setahun untuk membuat suatu cerita liputan proyek seperti yang kita bicarakan hari ini. Saya rasa kita harus memahami apa yang kita miliki saat ini. Saya rasa ya penggunaannya cukup meluas, bertambah. Kita sudah melihat bahwa banyak diluncurkan laporan liputan yang lebih didorong atau didasarkan atas data. Dan juga ini biasanya terkait dengan masalah lingkungan dalam peningkatan pemetaan, penginderaan jarak jauh, dan ini banyak sekali materi-materi yang mungkin digunakan. Dan ini akan memberi banyak peluang lebih banyak, dan saya rasa ini akan menjadi data empiris yang sangat penting juga ke depannya. Leticia, apa yang tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam membuat tim yang mengumpulkan semua tim para ahli dalam membuat liputan seperti yang Anda lakukan? Maaf, saya di-mute. Ya, tantangan terbesar yang saya hadapi di awal ini adalah visualisasi data dalam jurnalisme data inilah memahami gambaran seluruhan dari kebakaran hutan yang terjadi di Amazon. Skenario-nya sangat rumit dan mungkin sudah digambarkan oleh media secara umum, ya, dan tidak banyak dibicarakan oleh media dan selalu ditinggalkan. Jadi menarik sekali saya bisa memahami semua realitas yang kompleks ini. Tantangan lainnya juga adalah menemukan bagaimana menyatukan data-data ini dalam satu narasi yang konsisten. Tantangan yang kami hadapi adalah menggunakan analisis berdasarkan informasi yang baru. Karena bersama dengan sebagai proses dari seiring dengan pengumpulan data, selalu ada data baru. Jadi Salmi selalu memunculkan data dan mendesain baru informasi ini berdasarkan data yang baru ini kepada para pengembang web kami dan juga kepada jurnalis profesional data dalam membuat peta ini. Jadi juga ini tantangannya juga. Jadi karena jadi data yang itu selalu ada yang baru. Jacopo, Anda tadi juga melihat bahwa ini adalah kesempatan yang luas untuk memperluas jurnalis dan juga di daerah kawasan ini untuk memberikan nilai lokal di situ. Mungkin bagaimana Anda melakukannya, padahal di situ mungkin sumber dayanya minim atau uangnya tidak cukup, mungkin tidak sebesar mungkin tadi dari yang proyek seperti Abram. Terima kasih ya Christine ya. Penting diingat bahwa ini adalah kesempatan bagi saya adanya mitra-mitra luar biasa yang sudah melakukan pekerjaan di akar rumput di bawah, juga di Afrika Tengah, terutama di Kongo, yaitu Info for Congo, yaitu mereka memberikan banyak sekali hibah. Jadi organisasi seperti Info Kongo, Oxfam di Afrika Selatan, yaitu unit investigative journalism di Kruger, Taman Nasional Kruger. Jadi organisasi ini telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melibatkan jurnalis lokal, menciptakan hubungan yang baik, menciptakan rasa percaya di antara jurnalis dan juga hubungan yang berkepanjangan, yang langgeng dengan para jurnalis lokal ini. Jadi penting tidak membuat suatu pelatihan lokakarya yang sekali datang saja, tapi kita harus menciptakan semacam program mentorship, pemberian mentor, di mana Anda punya hubungan yang jangka panjang antara
teknologi atau ilmiah data atau visualisasi ahli visualisasi data dimanapun kita berada. Kalau kita bekerja di Amerika Tengah, ada tantangan tambahannya, itu masalah konektivitas. Kita bekerja dengan jurnalis yang tinggal di hutan misalnya. Dan seringkali mereka ada internet, tapi kadang-kadang mereka tidak bisa terhubung ke internet. Jadi kita harus berbagi data secara asinkron, tidak sinkron. Jadi kita pakai WhatsApp misalnya. Ini tantangan yang kami hadapi di Afrika Tengah dengan mitra-mitra yang kami sebutkan tadi. Memang bisa berjalan dengan baik kalau Anda membuat lokal karya. Memang ini bisa berjalan kalau kita bisa melakukannya. Ya, ini merupakan cerita yang sangat menarik tentang berbagai proyek. Saya harap bahwa melalui Pulitzer Center dan outlet-outlet lain, maka kita bisa melakukan lebih banyak lagi berbagi tentang proyek-proyek serupa ini di berbagai belahan bumi dunia yang mungkin tadi tentang migrasi, iklim, kebakaran hutan, dan juga deforestasi. Dan saya nantikan melihat proyek-proyek lainnya yang Anda akan lakukan. Terima kasih atas para panelis yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Ethan dan juga dari Pulitzer Center yang telah membantu memungkinkan acara ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Natalie yang sudah menjadi moderator dan tadi. MC. Ya, terima kasih banyak Chris, terima kasih atas Abram, Agung, Jacopo, dan Leticia, dan para penerjemah Hikmat dan Evina. Rekamannya nanti akan disediakan secara online dan akan tersedia beberapa hari ke depan, dan ini akan terbuka. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan para panelis untuk menjawabnya. Dan terima kasih yang besar-besarnya kepada rekan-rekan saya di Pulitzer Center, terutama Ethan, yang produser kami dan koordinator atas sesi ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Ini sangat menarik sekali, peluncuran yang sangat menarik dari konferensi dan percakapan yang sangat menarik yang menyatukan dan dengan berbagai diskusi yang baik. Bagi Anda yang kami tahu bahwa kami adalah organisasi nirlaba. Kalau Anda ingin menyumbang, sebagai Anda bisa. Acara kita berikutnya adalah percakapan antara pendiri Hip Hop Caucus dan pemberi tentang hibah Pulitzer Center pada pukul 11, setengah jam dari sekarang. Dan silakan lihat acara di pulitzer.org berikutnya. Anda akan lihat acaranya sampai hari Jumat. Silakan tinggal beberapa menit, nanti ada survei singkat dan kami ingin sekali mendapatkan masukan dari Anda. Dan kami ingin memberikan jawaban sejujur mungkin tentang apa yang kami lakukan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para panelis kami, kepada Chris, dan kepada Anda semua yang telah hadir di acara ini. Dan sampai jumpa lagi segera. Terima kasih.